طويل الشوق يبقى في اغتراب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratunisa dengan NIM 220101061, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kaidah ilmu qiraat dan membacakan murotal ayat yang menggunakan kaidah qiraat tersebut, serta menjelaskan bagaimana imam qiraat dalam membaca lafaz tersebut. Langsung saja ke kaidah yang pertama. Yang pertama, ibdal. Ibdal adalah proses penggantian huruf yang mana huruf tertentu dihilangkan dan diganti huruf lain. Jika kita kerucutkan lagi, di sini kita jadikan hamzah sukun sebagai contoh. Berarti ibdal ialah mengganti hamzah sukun yang berdiri sendiri. Lalu bagaimana ketentuannya? Ketentuannya diganti alif jika didahului oleh fathah, kemudian diganti ya jika didahului oleh kasrah, dan diganti dengan sukun apabila didahului oleh dhammah. Bagaimana? Sampai sini sudah ada gambaran? Mari kita beralih ke contoh. Di sini saya perlihatkan contohnya. Seperti contoh yang pertama, kata ya lamuna. Di sana hamzah sukun diawali oleh huruf ya yang berbaris fathah. Maka jika ia diibdalkan, maka akan berubah menjadi ya lamuna. Hamzah sukun tadi karena ia diawali oleh fathah, maka hamzah sukun tadi dihilangkan dan diganti dengan huruf alif yang mulanya kata ya lamuna. Ia berubah jika diibdalkan, maka akan berbunyi ya lamuna. Ya lamuna jika diibdalkan maka menjadi ya lamuna. Beralih ke contoh yang kedua, kata fabi'sa. Di sana hamzah sukun didahului oleh huruf ba yang berbaris fathah. Karena ia berbaris fathah, maka hamzah sukun dihilangkan dan diganti dengan huruf ya. Fabi'sa jika diibdalkan, maka bunyinya akan menjadi fabisa. Kata fabi'sa jika diibdalkan, maka akan berubah menjadi fabisa. Kemudian contoh yang ketiga, kata mu'minuna. Di sana hamzah sukun diawali oleh baris dhammah. Maka seperti ketentuannya tadi, jika ia diawali oleh baris dhammah, maka hamzah sukun dihilangkan dan diganti dengan baris sukun. Maka jadinya seperti ini. Mu'minuna jika diibdalkan, maka akan menjadi mu'minuna. Kata mu'minuna jika diibdalkan akan menjadi mu'minuna. Lalu bagaimana imam qiraat menggunakan kaidah ini? Imam Warash membaca ibdal jika hamzah terletak pada fa kalimat kecuali pada beberapa kata tertentu. As-Susi membaca ibdal jika hamzah sukun terletak pada fa, ain dan lam kalimah kecuali pada beberapa kata tertentu. Kita beralih ke contoh ayat. Berikut adalah contoh ibdal yang diawali oleh baris fathah. Di sini saya menggunakan contoh Quran surat An-Nisa ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Shadaqallahul azim. Mari kita identifikasi di mana letak hamzah sukun pada ayat ini. Yang pertama pada kata ta'lamuna, yang kedua pada kata ya lamuna, dan yang ketiga ada ta'lamuna. Nah, di sini ternyata ada tiga. Di sini ada tiga kata yang dapat diibdalkan. Kata ta'lamuna berubah menjadi ta'lamuna. Kata ya lamuna berubah menjadi ya lamuna. Dan kata ta'lamuna berubah menjadi ta'lamuna. Jadi jika diibdalkan, maka bunyi ayat ini adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya kaidah imalah. Imalah artinya condong atau miring. Imalah berarti membaca huruf yang berharokat fathah dimiringkan ke kasroh. Jadi imalah ini ialah membaca di antara fathah dan kasroh, maka akan menghasilkan bunyi e tipis atau e tebal. Imalah ini dibagi menjadi dua, yakni imalah sugro dan imalah kubro. Imalah sugro di mana bunyi fathah sedikit condong ke arah kasroh tanpa sepenuhnya berubah, maka imalah sugro ini akan menghasilkan bunyi e tipis seperti penyebutan teka-teki. Dan imalah kubro ialah di mana bunyi fathah sepenuhnya mendekati atau menyerupai kasroh, maka bunyi yang dihasilkan akan menjadi e penuh, seperti penyebutan beda, maka yang dihasilkan e penuh. Selanjutnya kita beralih ke contoh imalah kubro. Imalah kubro dipelopori oleh Imam Hamzah, dan imalah kubro hanya ada pada satu ayat dalam Al-Quran, yakni Quran surat Hud ayat 41. Contohnya di samping sini, kata majroha jika diimalahkan maka akan menjadi majreha. Kata majroha jika diimalahkan maka akan berbunyi majreha. Maka bunyi ayat ini seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya contoh imalah sugro. Imalah sugro seringkali terdapat pada surah ataupun ayat yang ada dalam Al-Quran, seperti surat Ad-Duha, Al-Lail, dan Al-A'la. Di sini saya akan membacakan beberapa ayatnya saja sebagai contoh. Seperti di Ad-Duha berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kurang lebih seperti itu. Dan surah Al-Lail bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Seperti itu. Dan Quran surah Al-A'la dan surah Al-A'la seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Shadaqallahul adzim. Kurang lebih seperti itu. Tapi imalah sugro di sini memiliki pengecualian untuk nama-nama yang akhirannya terdapat alif maksurah seperti Isa, Musa, Yahya, dan Mustafa. Selanjutnya kaidah mim jamak. Mim jamak di sini adalah mim yang menunjukkan jamak muzakkar mukhatab atau orang kedua jamak seperti antum dan lakum. Dan jamak muzakkar ghaib yakni orang ketiga jamak, contohnya hum dan alaihim. Kaidah mim jamak ada kalanya diikuti oleh huruf berbaris dan diikuti oleh hamzah khoto. Seperti yang saya jadikan contoh di sini adalah Quran surah Al-Kahfi ayat 104 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul adzim. Imam Qalun membaca ayat tersebut dengan dua wajah, yakni dengan wajah sukun dan silah. Silah yakni menyambungkan mim jamak dengan huruf mat. Begitupun dengan Ibnu Katsir yang membacanya dengan wajah silah. Jika dibaca sukun, maka bunyinya akan seperti ayat yang saya baca sebelumnya. Namun apabila silah, maka mim jamak yang terdapat pada ayat tersebut berubah menjadi huruf mat. Jadi mim jamak yang terdapat pada ayat tersebut akan berubah menjadi huruf mat. Seperti contoh di samping. Kata sa'yuhum menjadi sa'yuhumu. Kata wahum menjadi humu. Dan kata annahum menjadi annahumu.
Maka bunyi ayat ini jika dibaca dengan wajah silah maka akan berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim, kurang lebih seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.